Tablet 2 jutaan ini sudah menggunakan Helio G100 Ultimate dan tentunya udah oke banget buat bermain game. Yuk kita bahas. Yo guys, Rageja bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi tablet harga 2 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di bulan November sampai akhir tahun 2025. Nah, karena kita ngomongin tablet 2 jutaan ya, yang mana kan 2 jutaan itu agak jauh, bisa 2,1, bisa 2,9. Jadi kita udah kasih langsung 5 tablet yang tentunya disesuaikan dengan harganya. Ada yang 2 jutaan kecil, ada yang 2,8, 2,7, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan juga. So, pastikan kalian simak aja videonya atau gunakan chapter yang sudah kita sediakan. Oke, langsung aja ke tablet nomor 1. Boom! Tablet 2 jutaan terbaik akhir tahun 2025 yang pertama adalah Infinix Xpad 20 Pro. Ini adalah salah satu tablet 2 jutaan terlaris di Shopee saat video ini kita buat. Udah nggak kaget lah, yang namanya King Phoenix ya, nggak di HP, nggak di tablet, speknya suka ngadi-ngadi. Kayak si Xpad 20 Pro ini, dia udah dikasih chipset gaming MediaTek Helio G100 Ultimate dengan Mali G57 MC2. Kapan lagi cuy dapetin chipset gaming di harga tablet 2 jutaan? Skor Antutu 10-nya bisa tembus 571.000 poin. Gak cuma itu, RAM-nya ini juga udah dikasih RAM yang lega, 8GB LPDDR4X dengan storage di 128GB UFS 2.2. Udah UFS, yang artinya ini udah kencang. Kombinasi spek ini bikin si Xpad 20 Pro bisa diandelin buat kerja, belajar, ataupun main game, bahkan bisa dipakai juga buat ngedit di CapCut. Apalagi layarnya ini juga gede ya, 12 inch IPS dengan resolusi yang oke juga di 2K. Refresh rate-nya udah 90Hz, yang mana ini bikin scrolling jadi terasa lebih smooth. Kalau ada keperluan ke luar rumah dan perlu bawa tablet, si Xpad 20 Pro ini juga udah enak buat dibawa-bawa. Beratnya 545 gram dengan ketipisan di 6,58 mm. Terus baterainya cukup gede ya, di 8000 mAh yang bisa tahan kurang lebih 1 hari. Nah, kalau kamu mau jepret-jepret ya, ada kamera 8 megapiksel di belakang dan juga 5 megapiksel kamera selfie. Lumayan lah ya buat dokumentasi, meskipun kalau buat diupload ke story sih masih lebih oke foto pakai HP. Terus dia juga udah ada micro SD buat opsi upgrade storage-nya. Terus dia juga udah support SIM card 4G. Tablet 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Huawei MatePad SE11. Buat kamu yang punya budget 2 juta kecil ya, kayak 2,1, 2,2, dan lagi nyari tablet buat kebutuhan belajar atau hiburan, ini adalah salah satu tablet yang wajib masuk pertimbangan. Secara spek, memang belum segaming tablet sebelumnya, tapi udah oke kok buat kebutuhan harian ataupun buat hiburan. Chipsetnya dia pakai Huawei Kirin 710A dengan Mali G51, RAM-nya 6GB LPDDR4X dengan storage 128GB eMMC. Kapasitasnya memang tergolong pas-pasan ya, dan sayangnya dia nggak punya micro SD slot. Jadi udah nggak bisa di-upgrade. Jadi kalau mau upgrade storage-nya biar lebih lega, bisa pilih aja varian 256GB. Tapi ya pastinya lebih mahal sih. Untuk skor Antutunya ada di 260 ribuan poin yang tergolong oke aja buat kelas 2 jutaan. By the way, tablet ini Wi-Fi only ya, dan artinya dia nggak support card atau SIM card. Lanjut ke bagian layar, Huawei MatePad SE11 membawa layar 11 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate yang standar di 60Hz. Layar yang tentunya udah enak buat dipakai nonton maupun dipakai belajar. Bobotnya juga ringan, cuma 475 gram dengan tebal di 6,9 mm. Meskipun tipis, baterai yang disematkan masih cukup besar di 7700 mAh dengan fast charging 22,5 watt. Dan untuk port tentunya dia udah Type-C. Nah, kalau perlu foto-foto, ada 5 megapiksel kamera selfie dan 8 megapiksel kamera belakang yang udah support perekaman 1080p atau Full HD 30 fps. Ya lumayan lah ya buat foto-foto dokumen atau buat sekolah, kan kadang perlu foto nih, foto jawaban temen. Ya itulah.
Tablet 2 jutaan terbaik yang ketiga adalah Infinix Xpad 20. Ini adalah tablet saingannya Huawei MatePad 11 yang sama-sama ada di harga 2,2 jutaan. Tapi lagi-lagi yang namanya King Phoenix ya emang suka banget ngadi-ngadi. Karena dengan harga yang mirip, spek yang ditawarkan ternyata cukup berbeda. Mulai dari chipset, dia pakai MediaTek Helio G88 dengan Mali G57 MC2. Secara performa memang masih mirip-mirip dengan Kirin 710A. Tapi kalau kita udah ngomongin RAM, si Xpad 20 ini adalah pemenang yang mutlak. Karena RAM-nya udah 8GB LPDDR4X. Storage-nya juga lebih lega di 256GB eMMC 5.1. Nggak cuma itu, Infinix juga masih ngasih slot micro SD, sehingga kita masih bisa upgrade storage-nya. Dengan kombinasi specs tersebut, ya jujur li ya, si Xpad 20 ini atau 20 ini terasa lebih ideal buat kebutuhan sekolah ataupun belajar. Karena ya memang lebih menarik aja opsi upgrade dan juga performanya dibandingkan dengan si MatePad SE11. Soal layar, Xpad 20 membawa layar 11 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate-nya di 90Hz. Lagi-lagi mengungguli MatePad SE11. Nah, kalau soal baterai sih di sini Xpad 20 yang kalah ya, karena kapasitasnya di 7000 mAh aja dengan charging standar di 10 watt aja. Bobotnya juga sedikit lebih berat ya, di 498 gram dengan tebal berapa tuh? 7,9 mm. Lumayan tebal untuk ukuran sebuah tablet. Beralih ke kamera, Xpad 20 dibekali kamera belakang 8 MP yang support perekaman hingga 2K 30fps dan kamera selfie 5 MP yang support perekaman 2K 30fps juga. Yang menarik, tablet ini udah support SIM card 4G. Tablet 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Tecno Megapad 11. Kalau nggak Tecno ya Infinix, dua penguasa tablet di harga 2 jutaan. Yes, di harga 2,6 jutaan, Megapad 11 ini juga hadir dengan spek yang nggak kalah menarik. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 dengan Mali G57 MC2. RAM-nya 8GB LPDDR4X dengan storage yang lega juga di 256GB dan juga udah UFS 2.1. Opsi upgrade-nya juga ada guys, micro SDXC slot, alias ya slotnya micro SD. Artinya dia juga udah enak buat hiburan, buat kerja ringan, ataupun bermain game. Semua faktor penting dari sebuah tablet 2 jutaan udah di checklist sama si Megapad 11. Main game Mobile Legends di settingan ultra di FPS super itu gamenya bisa lancar di 90 FPS. Genshin Impact lowest dapat rata-rata 35-55 FPS. Nah, untuk game lainnya bisa kalian cek di layar ini. Lanjut ke bagian layarnya. Sesuai namanya, Tecno Megapad 11 dibekali layar 11 inch IPS Full HD Plus dengan 90Hz refresh rate. Standar layar enak buat dipakai nonton film ataupun buat keseharian. Baterainya juga standar, yang mana ini udah standar enak ya, di 8000 mAh dengan fast charging 18 watt. Bobotnya cukup ringan di 510 gram dengan tebal di 7,58 mm. Yang menarik, kameranya ini juga udah bisa cukup kita andalkan ya buat dokumentasi momen-momen tertentu. Nah, kamera belakangnya beresolusi 13 MP yang support perekaman 2K 30fps, terus kamera selfie-nya ini sudah 8 MP. Masih ada combo audio jack dan dia juga udah support SIM card 4G. Tablet 2 jutaan terbaik yang terakhir di akhir tahun 2025 adalah Advan Tab Sketsa 3. Ini adalah pilihan tablet yang cocok buat kamu yang lagi pengen belajar menggambar atau perlu tablet buat coret-coret. Pasalnya, selain dapat tabletnya, ya udah pastilah ya, namanya beli tablet kan pasti dapat tabletnya. Kita juga udah dapetin bonus stylus pen plus keyboard di paket penjualan. Ini adalah aksesoris yang penting terutama buat kamu yang mau maksimalin fungsi dari sebuah tablet. Langsung bisa menggambar ataupun coret-coret pakai si stylusnya. Terus kalau mau dipakai kerja pun bisa ya. Kalau kalian perlu bikin tugas ataupun ngetik-ngetik, ya tinggal pasang aja keyboardnya dan udah fungsinya kayak mirip-mirip laptop. Secara performa juga udah cukup oke buat kerja. Chipsetnya pakai Uni SoC T606 yang nggak kenceng-kenceng banget ya, dengan skor Antutunya di 210 ribuan poin. Tapi kalau buat kebutuhan belajar atau mau belajar ngetik-ngetik sih, ini ya secara performa udah oke lah.
Yang nggak kalah penting, RAM-nya ini udah 8GB LPDDR4X dengan storage di 128GB. Ngerasa kekecilan? Tenang guys, karena masih ada slot micro SD yang bisa kita gunakan buat upgrade storage-nya. Untuk layar, Advantech Sketsa 3 membawa layar berukuran 10,1 inch IPS 60Hz dengan resolusinya yang ada di HD aja. Sebenarnya spek layarnya ini udah tergolong bagus, cuman satu hal nih ya yang cukup disayangkan, resolusinya masih HD punya. Yang mana ini untuk kelas tablet 2 jutaan sih agak kurang ya. Kameranya sendiri ya standar aja ya, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Begitupun baterainya 6000 mAh aja dengan charging yang juga standar di 10 watt. Terakhir bobotnya di 557 gram dengan tebal 9,6 mm. Ya agak tebal sih. Yo guys, itu dia 5 tablet harga 2 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di akhir tahun 2025. List lengkap dari 5 tablet tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping dan harga update-nya juga ada di sana. Dan kalau lagi ada promo biasanya bisa kalian cek dengan cara klik keranjangnya dan nanti kalian bisa lihat promonya eksklusif yang ada di Shopee. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi video selanjutnya. Bye!